Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bermuwajahah, bersilaturahmi dalam menuju langkah ke depan melalui musyawarah di antara kita yang menyangkut tentang kepengurusan Masjid Miftahul Jannah. Kita singkatkan apa? Singkat padatnya. Pada malam hari ini bukan kultum ya, ataupun ceramah. Saya mau menyampaikan satu kisah. Kenapa? Setelah saya evaluasi dari beragam pendapat dan keputusan, akhirnya saya terbayang mengambil satu kisah. Yang pertama, narasumber Islam. Islam itu mempunyai satu komponen saka guru, namanya iman, ilmu, amal. Simpulannya bahwa Islam itu mengandung hak baik individual, prerogatif, dan secara umum yang disebut dengan akidah. Kita tidak melebar ke akidah, tapi yang saya bahas sekarang yang kita sampaikan soal kaidah. Akidah adalah secara hukum keseluruhan sebagai muslim, sedangkan kaidah itu adalah hal prioritas kita di antara kita sehari-hari. Tadi sudah dipaparkan, ada soal imam rawatib, ada soal lain-lain, ada soal apa ini Pak Ustadz Sutrisno tadi, dana sosial, bukan sosial ya, dana sosial ya. Nah, ini sudah beraneka macam. Kalau Islam itu isinya iman, ilmu, dan amal, Islam itu kata Nabi ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Kita ambil cermin, kita bercermin. Kira-kira sudah sesuai dengan kaidah apa belum? Kenapa yang demikian? Ini untuk mengacu kepada kita mempunyai predikat yang namanya tawaddu. Tawaddu kata Nabi itu adalah artinya merendahkan diri. Ini apalagi calon pemimpin semuanya harus bisa merendahkan diri. Nah sekarang pada intinya saya angkat dari salah satu kitab, Hayatus Sahabat, kehidupan zaman para nabi. Jadi untuk lebih mensahdukan, karena ini tadi sudah terkuras pola pikirnya, nah kita hibur dengan satu kaidah kisah. Ya. Di zaman abad Umayyah, yaitu pada tahun 100 Hijriah. Ini supaya kita, sebenarnya kalau kita nggak menilai tadi hasilnya apa, ini belum keluar, nggak dikeluarkan, tapi karena ini ada kaitan, maka
Cobalah mari kita renungkan bersama. Di salah satu wilayah pada saat itu ada orang yang bernama Anjani. Anjani ini berasal dari Persia, yang sekarang namanya apa? Iran. Anjani ini selama hidupnya, di sini ada orang Padang. Mana? Ini Padang. Di Padang ada yang namanya bahasa Parewa. Bahasa apa? Parewa. Bukan Parewu, Parewa. Parewa itu adalah gelar daripada seorang pendosa. Ya. Dia mabuk, dia judi, dia konfrontasi. Apa? Joget nggak masuk Parewa, nggak masuk. Selama itu dia pendosa. Tiba-tiba pada suatu ketika dapat hidayah. Dia menangisi dosa yang telah dilakukan selama itu. Ini yang bernama Anjani. Ya. Karena dia sadar bahwa makin tua, kalau Pak Ustadz Trisno makin muda saya lihat. Ya. Kalau Anjani itu makin tua, apalagi Separji ini. Aki-aki. Nah, kemudian dia taubatan nasuha. Dia sibuk lari ke sebuah masjid kecil. Kalau sini Miftahul Jannah kan gede ya. Oh, ini di daerah sana ya. Di Madinah gitu. Ada masjid kecil. Sering dia di masjid mengeluarkan air mata. Taubat ya Allah, taubatkan. Ditaubat. Pada suatu hari dia sedang belajar memperdalam Al-Quran. Nah, ketika itu sambil dia mengaji, sambil dia kontrol diri, air mata terus mengalir. Tiba-tiba datanglah seorang di belakangnya yang dia tidak kenal. Orang yang datang di belakangnya itu yang bernama ulama besar Hasan Basri. Hasan Basri itu ilmunya ya melampaui dari Separji, ilmunya tinggi, orang kitabnya seberapa meter gitu. Kalau ini kan pancingannya yang panjang. Nah, kalau Hasan Basri itu kitabnya yang tinggi. Begitu Hasan Basri mendengar si Anjani itu lagi baca ayat Quran, apa kata Hasan Basri? Wahai kamu, sungguh ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah karena bacaanmu belepotan, adzan iqomat juga nggak jelas, belepotan, nggak bakal diterima. Mestinya kalau seperti itu seperti saya, ilmu saya tinggi, kata si siapa? Hasan Basri. Nah, kemudian masuklah jadwal sholat. Tadi kan ada sholat rawatib. Karena dia tidak tahu Anjani, disangkanya nggak ada orang.
imam rawatibnya nggak datang ini karena lagi sibuk urusan di luar. Dia naik jadi imam. Kemudian Hasan Basri berkata dalam hati, amit-amit saya harus bermakmum dengan orang yang bacaannya belepotan nggak jelas. Karena kamu sendiri nanti ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak watarti butartilah. Kata si Hasan Basri. Akhirnya dia sholat sendiri, nggak mau berimam kepada orang yang bacaannya belepotan. Nah kemudian selanjutnya tiba-tiba dia tertidur. Si Hasan Basri tertidur. Di dalam tidur pada saat itu datanglah seseorang menanyakan, wahai hamba Allah, di antara kamu dan Anjani, siapakah yang akan diterima oleh Allah ibadahnya? Hasan Basri menjawab dalam bahasanya Pas Parti, tentu gue dong yang diterima karena ilmu saya tinggi. Saya punya pancingan kitab yang bersusun-susun, mesti saya. Orang itu yang dalam mimpi, saya sudah melapor kepada Allah. Ternyata Anda sendiri ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diterima Anjani. Protes loh, kenapa? Bukannya dia itu nggak memenuhi syarat, tajwid, nahwunya, sorobnya dan seterusnya? Dijawab, dia bacaannya tidak sempurna, tapi hatinya sempurna. Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakul yakin untuk mencari ridho Allah, sampai dia keluar air mata. Sedangkan kamu diliputi oleh kesombongan. Maka ibadahmu justru yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau demikian dalam ayat As-Saffat ya, wallahu khalaqakum wa la taf'alun. Allah sudah cintakan kamu dan sekarang apa yang kamu mau perbuat? Nah kalau demikian, apa yang harus kita perbuat? Insya Allah masjid kita ini menjadi desentralisasi kebangkitan dan pengamalan daripada Islam yang isinya iman, ilmu dan amal. Insya Allah seperti itu saja satu bait ya, supaya kita ingatannya tetap segar, bisa dipahami ya. Dan ini tema baru karena kita melihat situasi. Nah kita memberikan satu dasar narasi kaidah yang ada. Demikian kurang lebihnya. Ada kekurangan mohon dibukakan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh guru kita, semoga akan menjadi inspirasi untuk diri kita dan memperbaiki tingkah laku kita selanjutnya. Mari kita dengarkan doa yang akan yang dibacakan oleh Al-Ustaz Supriyanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wafuna ya karimatal jalali wal ikram lahum amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma nawwir qulubina bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nasatan minan nari wal afwan minal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi sayyun fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul alim. Nahnu fikana fillah, nahnu fikana fi rasulillah, nahnu fikana fil qur'anil adim, nahnu fikana fi bismillahirrahmanirrahim. Alfa fi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi qulubina musirat alfa alfi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa ala aqnafina musirat alfa fi la ilaha Muhammadar Rasulullah tahulu baina wa baina saati su'i idha hazarat alfu alfi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tarud binasuran kama tarud bimadinati Rasul subhana man anjama kula mutamaridin bi qudratihi wa atu ilmu fi ma fi bahrin wa bahrin subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika subhanallahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itulah tadi pembacaan doa Alhamdulillah. Acara pada malam hari ini dari awal sampai doa penutup berjalan dengan lancar. Semoga akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kerukunan kita dan menambah ukhuwah Islamiyah kita di antara teman-teman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.